Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu ada Faizatul Diani, yang kedua adalah Faridatun Nabilah, yang ketiga saya yaitu M. Al-Fadil, yang keempat ada Muhammad Dwi Kifillah, dan yang kelima ada Putri Anggunsari. Baiklah, untuk untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Faridatun Nabilah. Kepada Faridatun Nabilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan saya Faridatun Nabilah dengan NIM 20033008 akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Next. Jadi, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kurikulum berasal dari kata kurer yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang kurikulum diartikan sebagai rencana sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh pelajaran. Bagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Sedangkan secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam Kamus Webster dalam tim pembina mata kuliah didaktik metodik, terdapat beberapa arti dari kurikulum, di antaranya yaitu yang pertama, tempat berlomba, jarak yang harus ditempuh pelari lomba. Kemudian yang kedua, pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan dari sekolah atau perguruan tinggi yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah. Kemudian yang ketiga, keseluruhan pelajaran yang diberikan dalam suatu lembaga pendidikan. Selain itu, pengertian dari kurikulum juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dari keseluruhan pengertian tersebut, maka satu pedoman yang berisi tentang proses penyelenggaraan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Pakar pendidikan Indonesia seperti Hamid Hasan menyampaikan adanya 4 dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Artinya, kurikulum itu adalah kumpulan berbagai gagasan-gagasan atau pemikiran tentang rencana pendidikan yang akan dilakukan. Gagasan yang dimaksud adalah konsep-konsep pendidikan yang berkembang dan perlu dilakukan terobosan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif. Sebagai jawaban dari permasalahan pendidikan yang segera memerlukan solusinya. Ide yang muncul itu terkait dengan rumusan tujuan, konten atau materi yang sesuai metode yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan serta evaluasi untuk melihat apakah program tersebut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide.
yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, dan alat-alat dan waktu. Artinya, kurikulum itu mempunyai sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait dengan rumusan-rumusan atau tujuan-tujuan, kumpulan materi-materi yang akan diajarkan, metode atau pendekatan yang akan digunakan, dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Dokumen tertulis ini berisi program pendidikan secara tertulis sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Artinya, kurikulum itu sebuah proses dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendidik, peserta didik, sarana, bahan ajar, dan media pembelajaran. Dimensi kurikulum ini dilihat dari aspek proses merupakan kurikulum yang sesungguhnya atau real terjadi di lapangan. Sehingga kalau kita ingin melihat baik atau tidaknya kurikulum bisa dilihat dari aspek proses ketika diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar. Dimensi ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum, terutama terkait dengan kompetensi dan kinerja guru. Kemudian yang keempat ada kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari peserta didik. Artinya kurikulum itu disusun dan dikembangkan dengan melihat hasil yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna lulusan, dalam hal ini masyarakat. Para pengembang dan perancang kurikulum dapat memulai rancangannya dengan melihat output yang dihasilkan. Berangkat dari keempat dimensi kurikulum tersebut, maka sebuah kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun pengguna lulusan. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faridatun Adillah. Untuk penjelasan tentang karakteristik kurikulum akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Wiki Filah. Kepada Filah dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dwi Kifila dengan NIM 20033020. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum. Nah, karakteristik kurikulum yang pertama itu adalah kurikulum as subject matter, yang artinya adalah kurikulum itu sebagai bahan belajar yang menggambarkan yang paling tradisional yang menggambarkan suatu kurikulum sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi untuk diajarkan. Nah, isi itu merupakan produk untuk akumulasi yang arif dan yang secara khusus diperoleh melalui kata-kata pelajaran mata, pelajaran tradisional. Sebagai hasil dari isi ini, yang pertama dapat menetapkan kurikulum untuk anak didik. Hampir semua guru ketika ditanya tentang kurikulum sekolah mereka memberikan sejumlah mata pelajaran atau bahan pelajaran yang diajarkan untuk anak didik. Yang karakteristik kurikulum yang kedua itu adalah kurikulum as experience, yang mana suatu gambaran melihat kurikulum sebagai seperangkat pengalaman-pengalaman. Menemukan hubungan dengan pendidikan, semua pengalaman-pengalaman tersebut tentu telah direncanakan secara khusus dengan cara penulisan kurikulum, tetapi banyak pengalaman ditemukan atau didapatkan anak didik dalam konteks pendidikan. Melalui pengalaman, hidden kurikulum para anak didik memperoleh banyak bentuk belajar yang belum atau tidak direncanakan yang biasanya sangat penting. Dalam karakteristik ini, seorang guru perlu bertindak sebagai fasilitator untuk mempertinggi pertumbuhan kepribadian anak didik. Untuk karakteristik kurikulum yang ketiga, itu adalah kurikulum as intention. Usaha-usaha awal untuk mengarah pada perencanaan kurikulum memperlihatkan bahwa para pendidik membuat suatu strategi yang sengaja melalui wacana-wacana tujuan untuk sasaran. Nah, karakteristik kurikulum ini mempunyai pendapat bahwa suatu perencanaan kurikulum yang komprehensif terhadap pengalaman belajar anak didik telah ditentukan lebih awal sebelum mereka memulai kurikulum itu, yang merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak didik.
Nah, baik. Untuk karakteristik kurikulum yang keempat, itu adalah kurikulum as cultural reproduction. Salah satu karakteristik kurikulum yang menerima dukungan adalah pendapat yang menyatakan bahwa kurikulum harus merefleksikan suatu budaya masyarakat tertentu. Nah, di sini peranan suatu sekolah yang diargumentasikan dan akibat adanya kurikulum adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai yang penting yang digunakan satu generasi ke arah generasi yang sukses. Kurikulum, khususnya melalui penyeleksian daripada pengalaman-pengalaman belajar, memberikan suatu wahana untuk proses produksi tersebut. Akan tetapi, tidak terdapat suatu alat konsensus seperti generasi ke generasi selanjutnya. Budaya reproduksi belum terjadi dalam masyarakat kita sebagai konsekuensinya, karakteristik ini meninggalkan perdebatan. Next. Nah, untuk karakteristik kurikulum yang terakhir itu adalah kurikulum as curricular. Karakteristik kurikulum yang berkembang akhir-akhir ini ialah karakteristik sebagai suatu proses daripada pemberian pengertian secara terus-menerus ke arah yang lebih berarti. Kurikulum sebagai curer berasal dari bahasa Latin, mungkin diinterpretasikan bukan sebagai resource, tetapi sebagai running on the rise. Hal ini menekankan terhadap kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam mengkonsep kembali pengalaman hidup seseorang. Esensinya, karakteristik ini menekankan pada perspektif pengalaman dan akibat terhadap kurikulum adalah interpretasi terhadap pengalaman hidup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Filah yang sudah menjelaskan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggun. Kepada Putri Anggun Sari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Sari dengan NIM 20033029. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen, seperti halnya dalam suatu sistem manapun. Kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan sebagai kurikulum yang baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Baiklah, yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan. Dispesifikasi ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Dalam konteks pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan nasional.
Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan antara lain yaitu A. Tujuan institusional atau kompetensi lulusan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, contoh SD, SMP, dan SMA. B. Tujuan kurikuler atau standar kompetensi adalah tujuan bidang studi atau mata pelajaran sehingga menjadi hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, sesuai dengan kejuruannya. Tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah ataupun satuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan instruksional atau KD dirumuskan sebagai kemampuan-kemampuan yang diharapkan anak didik setelah mereka menyelesaikan proses belajar mengajar. Tujuan instruksional dibagi menjadi 3. Yang pertama, instruksional umum, yang kedua, khusus, dan yang ketiga, komponen isi atau materi. B. Komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Teori, seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau proposisi yang saling berhubungan. 2. Konsep, suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan dan kekhususan, merupakan definisi dari kelompok fakta atau gejala. 3. Generalisasi, kesimpulan umum berdasarkan hal yang khusus.
pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Baik, sebelumnya kami mohon maaf, apakah saudara Anggun masih bergabung dalam Zoom atau bagaimana? Sepertinya suaranya itu putus-putus tadi. Eh, Maaf, Dil. Jaringanku agak apa, Dil? Oke, Anggun. Off cam juga nggak apa-apa, bisa dijelaskan lagi untuk komponen. Dari yang C, Dil. Ya, silakan lanjutkan, Anggun. C. Komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi komponen evaluasi. Komponen evaluasi sangat penting, artinya bagi pelaksanaan kurikulum. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai atau tidak. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Dengan demikian, dapat diperoleh petunjuk tentang pelaksanaan kurikulum tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Evaluasi kurikulum sepatutnya dilakukan secara terus-menerus.
Keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain. Komponen tujuan berhubung dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan model pengembangan kurikulum. Oke, untuk jenisnya dalam menyusun kurikulum sangat tergantung pada asas organisatoris, yakni dalam membentuk penyajian bahan ajar. Nah, ada 4 bentuk pengorganisasian kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan. Yang pertama, ada separated subject kurikulum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan ajar dalam berbagai macam mata pelajaran. Mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain dan juga antara satu kelas dengan kelas yang lain. Untuk yang kedua adalah ada correlated kurikulum. Bentuk ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungannya, walau mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya itu masih dipertahankan. Korelasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, ada cara antara dua mata pelajaran diadakan berhubungan secara insidental. Yang B, terdapat hubungan yang lebih erat apabila satu pokok pembahasan tertentu dibahas dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, mempersatukan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas masing-masing. Yang ketiga, ada jenis integrated curriculum. Integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Semua ini dimaksud agar anak dapat dibentuk dalam menjadi pribadi yang integrated, yakni manusia yang selaras dengan lingkungannya. Yang keempat, ada core curriculum. Pada prinsipnya, core curriculum memberikan pelajaran yang umum. Menurut Alberti dalam dalam buku Abdullah Adi tahun 2006 halaman 150 mengajukan 6 jenis core program. Yakni yang pertama adalah core yang terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang diorganisasikan. Yang kedua adalah core yang terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Core yang terdiri dari masalah yang luas, unit kerja atau tema yang disatukan untuk menghasilkan arti mengajar yang tepat. Selanjutnya adalah core menampakkan mata pelajaran yang dilebur dan diintegrasikan. Core yang kelima ada core yang merupakan masalah luas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, sosial, serta masalah minat anak. Yang terakhir adalah core yang yang direncanakan oleh siswa dan guru untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Baiklah, untuk model pengembangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Faizatul Diani. Kepada Faizatul Diani, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya Faizatul Diani dengan NIM
2003-3007. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Dalam pengembangan model kurikulum perlu didasarkan pada tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi yang tergambar dalam proses pengembangan tersebut. Dengan adanya model pengembangan kurikulum dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum atau sebagai acuan dalam memahami penerapan kurikulum di sebuah negara. Model pengembangan kurikulum diantaranya. Yang pertama adalah Raut-Tiller 1970. Model Tiller adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Tiller Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Bagian pertama dari model Tiller, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Adapun langkah pengembangan kurikulumnya ada yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yaitu pelajar, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran. Yang kedua, memperbaiki tujuan. Tujuan ini dengan menyaring melalui 2 saringan, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat sosial di sekolah, serta pembelajaran psikologis. Tujuan utama yang lolos saringan menjadi tujuan pengajaran. Tiller menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, diantaranya berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan berhubungan dengan pengembangan evaluasi. Secara umum, Tiller menggambarkan beberapa model kurikulum. Yang pertama, disiplin oriented, yang mana tujuan yang hendak dicapai yaitu kemampuan akademis dari peserta didik. Kurikulum ini mengorientasikan agar peserta didik menguasai disiplin keilmuan, sehingga keberhasilan pendidikan atau kurikulum diketahui melalui hasil belajar peserta didik terhadap disiplin keilmuannya. Selanjutnya, child-centered, yaitu berkaitan dengan kurikulum yang memusatkan diri daripada peserta didik. Yang ketiga, society-centered, yaitu mengorientasikan pada perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah model pengembangan kurikulum oleh Hilda Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum, karena Taba mempercayai bahwa kurikulum akan lebih efektif dan efisien apabila dibuat oleh guru dan bukan dari pengambilan kebutuhan dari peserta didik semata, melainkan juga mempertimbangkan bahwa sekolah sebagai organisasi pengalaman belajar. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum menurut Taba adalah tujuan yang hendak dicapai, karena nantinya akan berkaitan dengan proses dan bentuk evaluasi yang digunakan. Untuk menghindari penjelasan grafis dari modelnya, Taba mencantumkan 5 langkah urutan untuk mencapai perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Penyusunan unit diawali dengan mendiagnosis kebutuhan serta dilanjutkan dengan merumuskan tujuan. Kegiatan ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara kedalaman serta keluasan materi pelajaran yang akan disusun. Selanjutnya, menguji unit eksperimen. Setelah unit-unit dibuat, langkah selanjutnya adalah menguji cobakan unit tersebut. Tujuan dari uji coba unit melihat atau tidak satu unit diimplementasikan. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Langkah ini dilakukan jika hasil pada langkah kedua menunjukkan perlunya perbaikan dan penyempurnaan unit-unit yang telah disusun. Selanjutnya, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Apabila proses penyempurnaan telah dilakukan secara menyeluruh, maka langkah berikutnya yaitu mengkaji kerangka kurikulum yang dilakukan oleh para ahli kurikulum non profesional lainnya. Yang terakhir, melakukan implementasi dan
Diseminasi. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang berarti kurikulum telah siap pakai untuk wilayah yang lebih luas atau diseminasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faizatul Diani. Untuk kesimpulan, untuk bagian kesimpulan dan saran akan saya jelaskan. Baik, untuk kesimpulannya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum memiliki beberapa karakteristik, yaitu fleksibel, artinya mudah diubah menuju kesempurnaan. Kurikulum merupakan deskripsi atau uraian tentang program yang akan dilaksanakan. Kurikulum berisi tentang bermacam bidang studi. Dan kurikulum selalu berhubungan dengan atau merupakan program dari suatu lembaga pendidikan atau educational center. Untuk saran, kami menyadari bahwa sepenuhnya dalam pembuatan PowerPoint ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dalam penjelasan, penulisan, maupun hal-hal lainnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis, diharapkan kritik dan saran baik dari dosen maupun nanti para pendengar. Atas kritik dan sarannya nantinya, kami ucapkan terima kasih. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya ulangi, maksud saya terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup sekian hasil presentasi dari kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.